Ibu Guru, pada siang hari ini kita semua nanti akan mendengarkan penjelasan tentang implementasi profil belajar Pancasila dari narasumber kita. Guru satu ini guru muda, sudah PNS, ya berkompetensi tinggi dari siapa Ibu-Ibu? Sri Hati-Hati. Ya, Sri Hati-Hati, Masya Allah, dari Bu Ning tadi yang sudah menjawab ya. Baik, next. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Nanti yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat webinar. Kita memasuki acara inti ya Bapak Ibu Guru. Baiklah, tidak berpanjang lebar karena acara demi acara kita akan lalui. Kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Baiklah, Bapak Ibu Guru, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara bisa berjalan lancar dan tetap semangat walaupun dalam keadaan puasa, nggih Bapak Ibu Guru. Baik, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keadaan berdiri, Bapak Ibu silakan berdiri. Apa kono orang kono lo? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru SDN Tanah Kali Kedendeng 5 yang berbahagia pada siang hari ini. Memasuki acara yang ketiga, karena Bapak masih ada rapat, jadi kita loncati dulu, Bapak Ibu untuk sambutan Kepala Sekolah. Baik, saya akan membacakan dulu tentang profil sekolah SDN Tanah Kali Kedendeng 5. Data profil sekolah kita NPSN dengan nomor 20532352 terdaftar dengan nama sekolah SDN Tanah Kali Kedendeng 579 dengan kepala sekolah bernama Bapak Muhammad Ismail. Status negeri dan akreditasi A. Alamat sekolah Jalan Tanah Merah nomor 100, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedendeng dengan telepon nomor 0313768415. Email sdnkedendeng579@gmail.com. Baik, Bapak Ibu Guru, jumlah pegawai perjabatan tendik, pesuruh atau penjaga sekolah ada 5 orang, tenaga administrasi ada 4 orang, sedangkan guru
guru PNS Pemda 17 orang, guru tidak tetap 12 orang, guru non-PNS 1, guru P3K 9 orang. Dan di sini juga ada pelatih ekstrakurikuler kita terdiri dari ada ekstra Banjari, ekstra Pramuka, ekstra Karate, itu semuanya totalnya ada 18 orang. Jadi seluruh pegawai di SDN Tanah Kali Kedendeng 5 total ada 66 orang. Fasilitas sekolah yang kita punya prasarananya, satu ruang kelas atau ruang teori ada 28 unit, laboratorium komputer 1 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang UKS 1 unit, ruang kepala sekolah 1 unit, ruang guru 1 unit, ruang TU 1 unit, kamar mandi atau WC guru laki-laki 2 unit, kamar mandi WC guru perempuan juga 2 unit, kamar mandi WC siswa laki-laki ada 1 unit, kamar mandi WC siswa perempuan ada 1 unit, gedung 1 unit, ruang ibadah 1 unit, lapangan olahraga 1 unit. Baik Bapak Ibu Guru, tadi profil sekolah kita. Sekolah yang membanggakan kita semua, nggih. Banyak sekali. Ternyata fasilitasnya, jumlah pegawai dan data profil sekolah sudah saya bacakan semuanya. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita memasuki acara inti. Acara yang keempat yaitu webinar tentang implementasi profil pelajar Pancasila dengan narasumber Ibu Sri Gatiati. Baik, narasumber Bu Gati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu Guru SDN Tanah Kali Kedendeng 5. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Sudah gabung? Oke. Bu Gati, gimana? Ini kelihatannya Pak Ismail sudah gabung dengan kita. Assalamualaikum Pak Ismail. Dengar suara saya? Pak Is. Pak Is. Munculkan kameranya Pak Is, biar kita semuanya bisa melihat wajah Pak Ismail ini. Masih rapat ya Pak Is? Oh, masih rapat ternyata Bu Gati. Belum mendengarkan dari, ya belum ya. Jadi ya kita loncati lagi Pak Ismailnya. Oke, silakan Bu Gati, dilanjutkan lagi. Oke, di siang hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul implementasi profil pelajar Pancasila. Next. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Agar hal tersebut dapat berjalan, pendidik dan praktisi pendidikan harus mempersiapkan peserta didik dengan meningkatkan kemampuan atau kompetensi.
Yang kedua, mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga. Tantangan dan perubahan zaman yang berkembang pesat membawa dampak positif dan negatif kepada peserta didik kita. Seperti dampak negatifnya berupa kecanduan gawai yang mengakibatkan obesitas, kekurangan jam tidur, ataupun depresi. Untuk menyikapinya, pengembangan profil pelajar Pancasila yang mengedepankan identitas sebagai warga negara Indonesia dengan nilai-nilai budaya yang kuat perlu dilakukan. Yang ketiga, sebagai kompetisi dan karakter abad 21. Di sini maksudnya salah satu dasar dari perumusan profil pelajar Pancasila. Profil ini menekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah, kecakapan berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, dan berkolaborasi. Selain itu, profil ini juga menekankan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap mandiri. Yang keempat, mempersiapkan profil lulusan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan profil Pancasila adalah upaya konkret dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Profil ini adalah upaya untuk mempersiapkan pelajar Indonesia agar siap berpartisipasi dalam persaingan global dengan penuh percaya diri. Yang kelima, yaitu sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Sebagai penunjuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia, profil ini juga menjadi rujukan untuk perancangan standar kompetensi lulusan dan pengembangan standar-standar lainnya. Yang keenam, untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Yang ketujuh, sebagai bintang penuntun pembelajaran. Next. Nah, di dalam dimensi profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa. Yang pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Contoh sikap yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, bertingkah sebagai tindak warga negara yang baik dan tidak melawan hukum. Nah, di sini ada sudah kegiatan yang saya lakukan di kelas saya, yaitu setiap hari Jumat, anak-anak melakukan sholat berjamaah, sholat duha, setelah itu membaca surat-surat pendek, kemudian anak-anak di kelas saya kan ada beberapa anak yatim, jadi anak-anak dibiasakan untuk berbagi sedikit rezekinya kepada anak-anak yatim tersebut. Next. Yang kedua yaitu kebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan. Contoh sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda, menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda, atau mengumpulkan informasi terkait ragam budaya sebagai bekal untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Next. Next. Nah, ini contoh sebelumnya Pak Imam. Nah, ini contoh elemen kebinekaan global bisa dilakukan saat kita memperingati hari Kartini dengan mengenal berbagai macam pakaian adat atau macam-macam pakaian profesi seperti itu. Next. Yang ketiga yaitu bergotong royong.
Pelajar Indonesia mampu bergotong royong atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Dengan begitu, kegiatan yang dikerjakan bisa berjalan lancar, lebih mudah dan lebih ringan, seperti kolaborasi, kepedulian, berbagi. Karena itu, siswa dapat mencoba untuk berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, serta terbuka untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain yang memungkinkan. Sikap-sikap tersebut bisa mendorong terjadinya kolaborasi apik untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Ini contohnya yang bisa dilakukan di kelas, misalnya anak-anak melakukan kerja bakti, membersihkan kelas, seperti itu. Next. Yang keempat adalah mandiri. Yang dimaksud dengan dimensi mandiri bagi pelajar adalah pengembangan, pemahaman, serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Guru dapat membantu peserta didik agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Memberikan pemahaman kepada diri peserta didik, mengenali minat yang digeluti peserta didik, membantu mengembangkan kendali diri, bekerja mandiri, disiplin, dan pengendalian emosi. Sebagai contoh, misalnya apabila dihadapkan dalam situasi sulit, maka siswa dapat dengan tenang mencari solusi sendiri dan menghadapi situasi dengan bijak. Next. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu berpikir secara adil dan terbuka, sehingga dapat membuat keputusan secara tepat berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Contohnya seperti bagaimana cara siswa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, terus menganalisis sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi dalam pikiran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir itu sendiri, serta bisa mengambil keputusan sebagai hasil dari proses berpikir. Dengan terus mengevaluasi penalaran dan proses berpikir, maka siswa dapat mengasah kemampuannya bernalar kritis. Jadi ini yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu sering mengadakan diskusi berkelompok untuk anak-anak. Jadi anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian mengutarakan hasil diskusinya ke depan kelasnya teman-teman. Next. Nah, di dalam elemen bernalar kritis, yang pertama memperoleh dan memproses informasi yang sudah saya sebutkan tadi. Anak-anak bisa menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga bisa merefleksikan pemikiran, proses berpikir. Terus yang keempat dapat mengambil keputusan secara mandiri. Next. Yang terakhir yaitu kreatif. Peserta didik Indonesia merupakan peserta didik yang kreatif, yang dapat menciptakan sesuatu yang orisinal atau memodifikasi sesuatu secara inovatif. Kemudian dapat membuat sesuatu yang bermakna, bermanfaat, serta berdampak. Peserta didik Indonesia yang kreatif juga dapat menyelesaikan masalah dengan aktif, mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan diri. Selanjutnya, setelah dapat mengembangkan diri, karakter kreatif juga mendorong peserta didik untuk terus berkontribusi pada bangsa, negara, serta dunia. Contohnya, misalnya kita memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek, terus mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru, serta menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Next. Nah, seperti ini. Di kelas saya sering anak-anak membuat proyek, misalnya di situ ya membuat bagan rumah dengan cara mereka menjahit dengan kain flanel. Jadi pembelajarannya bisa menjahit. Yang pertama yaitu menggambar polanya dulu, kemudian menjahit, terus menempel. Nah, di sini siswa dapat menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Next. Ini beberapa dokumentasi sosial profil pelajar Pancasila yang saya lakukan. Misalnya yang ini gambar tentang anak-anak mengeluarkan pendapatnya, yaitu dengan dimensi yang bernalar kritis tadi. Next.
Nah, ini anak-anak melakukan kegiatan cooking class. Jadi anak-anak bisa mandiri di sini. Next. Dengan kegiatan yang sudah saya lakukan itu, setiap kegiatan saya memberikan umpan balik siswa. Contohnya seperti ini. Saya memberikan umpan balik kepada siswa dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu setelah mendapatkan pelajaran dari Bu Gati tentang profil pelajar Pancasila. Dia ada 2 orang, contohnya dia menjawab, aku senang karena aku mendapat ilmu baru. Kemudian ada yang menjawab menyenangkan, seperti itu. Demikian webinar yang bisa saya berikan. Mungkin selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian tadi narasumber kita pada siang hari ini memberikan penjelasannya tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu, bagaimana peserta didik itu bisa menjadi peserta didik yang benar-benar menjiwai Pancasila sebagai pelajar yang kreatif, yang mandiri, serta bertakwa. Jadi Bapak Ibu Guru, dari penjelasan Ibu Gati tadi, bahwa profil pelajar Pancasila ini bisa memberikan peserta didik yang beriman Bapak Ibu Guru ya, bergotong royong, berkolaborasi, bernalar kritis, serta kreatif. Ya, baik. Untuk kali ini sesi tanya jawab kita batasi 2 orang saja, ya. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi biar tidak terlalu siang. Siang nanti ngantuk kabeh iki Mas. Baik, kita buka 2 sesi pertanyaan saja. 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama. Baik. Silakan. Bu Hening. Mana Bu Hening? Sudah angkat. Ya, ayo Bu Hening. Ya. Ya. Saya angkat tangan ya Bu Gati. Ya. Nah, ini Bu Gati. Apakah Sebentar Bu Hening. profil Suaranya menggema, Bu. Pancasila Suaranya menggema, Bu Hening, kurang keras suaranya. yang sama dengan guru mata pelajaran? Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Baik, Itu. terima kasih Bu Hening. Bu Hening ini dari guru kelas berapa, nggih? Tiga apa, Bu Hening? Baik, Bu Gati, monggo dijawab pertanyaan dari Bu Hening. Langsung saya jawab atau Langsung menunggu pertanyaan dijawab yang kedua? apa? Ya, atau jawab nanti. Oke. Jadi gini Bu Hening, pertanyaannya tadi kan apakah kelas dengan guru mata pelajaran itu melaksanakan profil pelajar Pancasila juga, seperti itu ya? Halo Bu Hening. Seperti itu ya pertanyaannya. Jadi gini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif. Jadi adanya kerjasama antara guru kelas dengan guru mata pelajaran. Karena proyek ini memiliki target utama untuk pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen, seperti itu. Sudah jelas, Ibu Ning? Bu Ning. Jadi intinya saling kerjasama untuk menghasilkan proyek profil pelajar Pancasila, seperti itu Bu Ning. Sudah jelas suaranya Bu Ning mana? Baik, untuk kedua, ini sudah jelas Ibu Ning. Baik, untuk sesi yang kedua ada Bu Wiwi Muriani.
Ya. Sesi yang kedua, Bu Wiwi, monggo pertanyaannya apa? Terima kasih waktunya. Ini saya satu pertanyaan untuk Bu Gati. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Langsung saja, ya. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Wiwi. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya menggunakan pendekatan berbasis proyek saja. Satuan pendidikan itu dapat menggunakan pendekatan lain seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi nggak harus project, bisa seperti pakai berbasis masalah dan pendekatan lain pun juga bisa digunakan. Tapi kebanyakan juga menggunakan project seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiwi untuk sesinya yang kedua. Kita batasi 2 apa 3 orang jadi Bu Gati? Masih banyak yang tanya ini, banyak yang kan. Gimana Pak David ini? Pak David. Ya, terakhir ya, ini untuk Pak David ya. Pak David, mana Pak David ini ya? Katanya ini ada angkatan Iya Bu, selamat Ya. siang Bu Lisa. Ya, Ya, selamat siang Pak David. selamat siang narasumber kita Bu Gati. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Ya, ini ada yang mau saya tanyakan ya Bu Gati. Untuk P5 ini apakah memang harus di anak-anak ini mengerjakan di suatu proyek itu di sekolah atau bisa dikerjakan di rumah ya? Untuk Bu Wiwi, Itu Bu aja Wiwi, yang jemput Bu Wiwi. saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak David, diulang pertanyaannya. Coba David. Karena jelas suaranya. Oh ya, untuk proyek P5 proyek P5 ini anak-anak harus mengerjakan di sekolah atau bisa dikerjakan di rumah ya Bu Gati ya. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak David atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi untuk P5 ini apakah bisa dikerjakan di sekolah saja atau bisa di rumah, seperti itu ya tadi pertanyaannya. Jadi Ya. Tergantung kita yang memberikan proyeknya, jadi nggak harus dikerjakan di sekolah, kita juga bisa memberikan tugas untuk di rumah anak-anak secara berkelompok atau dengan tugas bersama orang tua, seperti itu. Oh gitu, jadi kita harus ada fleksibel kerjasama gitu ya dengan Bu orang Gati tua ya. juga, ya betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Gati untuk pencerahannya. Terima kasih. Ya, sama-sama.